Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arianti, nomor induk B052431, Prodi Administrasi Kesehatan. Pada video ini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi UAS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Ibu Yuni Lestari, SPD, MPD. Pertama itu ada identitas jurnal. Judulnya itu Optimalisasi Administrasi Pelayanan Pasien melalui Edukasi dan Pendampingan Sistem Pencatatan di Puskesmas Sempaja, Kota Samarinda. Penulisnya itu Saprin dan Nurhasana. Nama jurnalnya Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara dengan volume 6 nomor 2 edisi April sampai Juni tahun 2025 dan sudah terakreditasi Sinta 5. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi pelayanan pasien melalui edukasi dan pendampingan sistem pencatatan dan pelaporan di Puskesmas Sempaja. Kemudian ada metode pelaksanaan. Pertama, identifikasi masalah yang meliputi observasi langsung dan wawancara staf administrasi. Yang kedua yaitu edukasi, meliputi pemberian pelatihan berbasis modul dan simulasi sesuai SOP. Dan yang ketiga, pendampingan meliputi bimbingan langsung selama operasional berlangsung. Selanjutnya ada hasil dan temuan. Berdasarkan hasil review, hanya ada 2 staf di bagian pendaftaran, menyebabkan overload dan pelayanan kurang optimal. Tetapi setelah kegiatan edukasi dan pendampingan, terjadi peningkatan efisiensi waktu layanan dan penurunan kesalahan entry data. Selanjutnya ada rencana tindak lanjut. Jadi penulis merancang plan of action yang meliputi pertama, penambahan 3 tenaga kerja, 2 di bagian pendaftaran dan 1 di bagian administrasi. Kedua, permohonan pegawai ke Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Selanjutnya ada kekuatan artikel. Pertama, pendekatan praktis dan aplikatif melalui pengabdian masyarakat. Yang kedua, metodologi sistematis dengan kombinasi observasi, edukasi, dan pendampingan. Dan yang ketiga, penggunaan analisis Fishbone dan matris Renke menunjukkan ketajaman analitis. Kemudian ada kelemahan artikel. Jadi pada artikel ini itu tidak ada data kuantitatif, misalnya sebelum dan sesudah intervensi untuk mengukur dampak secara numerik. Kemudian ada kebaruan dan kontribusi. Jadi artikel ini menyajikan pendekatan edukatif untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi di puskesmas dengan memperkuat kompetensi staf dan SOP. Hal ini itu sangat relevan dengan tantangan banyak puskesmas di Indonesia saat ini, terutama terkait kekurangan SDM dan sistem pencatatan manual yang masih dominan. Kemudian ada kesimpulan review. Penulis berhasil menggambarkan bahwa intervensi edukatif yang sistematis dapat meningkatkan kinerja administrasi puskesmas secara signifikan. Selanjutnya ada saran. Pertama, penulis menyertakan evaluasi dampak jangka panjang pasca pendampingan. Yang kedua itu menyusun modul pelatihan SOP yang dapat direplikasi ke puskesmas lain. Selanjutnya itu ada penggunaan EYD. Jadi, ada beberapa kesalahan penggunaan EYD dalam artikel tersebut. Pertama, penulisan yang tidak baku pada kata pendampingan yang harusnya ditulis pendampingan. Kemudian pada kata pendaftaran yang seharusnya ditulis pendaftaran. Tetapi aspek positifnya, sebagian besar kalimat yang digunakan bersifat formal, serta istilah teknis kesehatan yang digunakan secara tepat. Mungkin itu hasil review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.